Halo semuanya, selamat datang di Ruang Opini Podcast. Di sini kita ngobrol santai tapi bermakna, bahas isu-isu yang lagi rame sampai keresahan generasi kita. So, siapin kopi atau cemilan kamu dan yuk bareng-bareng masuk ke Ruang Opini, karena di sini setiap opini punya ruang untuk didengar. Ini sih mas, benar dependensi. Kayak aku penasaran, aku pernah waktu ada tugas, terus aku pakai Gemini sih. Dia buat apa ya? Aku bikin kayak kasusnya itu lebih banyak gunakan matematika. Jadi aku kasih kondisi di mana dia harus akumulasi beberapa data masukin dalam table. Nah yang unik adalah kan selama ini kita pikir AI itu kan kayaknya super komputer. Dimana sebenarnya kayak komputer itu kan basicnya itu adalah sebenarnya dia kalkulator super kan. Dia main jumlah berdasarkan binary code yang 0 sama 1. Nah yang unik adalah semakin kompleks akumulasi yang mereka harus lakukan, aku temukan semakin banyak kesalahan yang dia bikin. Padahal itu penjumlahan. Walaupun memang angkanya besar-besar, misalnya ada 967 ditambah 753 ditambah berapa, pokoknya semakin banyak datanya, semakin kompleks penjumlahannya, dia selisih. Walaupun memang selisihnya itu bukan selisihnya dia selisih 10 kadang-kadang atau selisih 30, selalu harganya bulat sebenarnya. Tapi untuk peran dia sebagai super komputer yang basically super kalkulator, kok untuk penjumlahan semudah, sesimpel itu kok dia bisa salah kira-kira mas? Ini yang menarik juga nih. Sampai penjumlahan yang salah ya. Aku sendiri dulu soalnya sempat kan bikin ini lagi pengen belajar masalah serial knowledge proof kan yang lebih advance lagi yang kriptografi, dan isinya berbagai mathematical formula semua. Dan itu pun ngaco. Ternyata even untuk sekecil itu ngaco juga ya. Aku baru tahu itu, belum pernah nyoba. Ternyata kalau dia dikasih perjumlahan yang banyak, dia bakal ngaco juga jawabannya. Ngaco mas, dan waktu itu aku sempat bilang ke dia, karena aku pernah baca dari salah satu folder Google ya kalau nggak salah, cuma aku lupa yang mana. Dia sempat bilang AI itu bekerja dengan dalam kondisi terbaik ketika kamu ancam dia. Jadi aku pernah coba ngancam lah si AI ini. Ngancamnya aku bilang ke dia, kamu jawaban ini mengecewakan karena berdasarkan hitungan pribadiku kamu telah melakukan kesalahan. Terus dia reply sama dia, oke aku akan mencoba menghitung ulang. Dan di endingnya, karena aku benar-benar coba pakai kalkulator di HP kan, coba bandingin gitu, dia ngotot kalau hitungan dia itu benar. Dia ngotot, jadi aku sebenarnya ngotot-ngototan. Terus oke aja gitu. Jadi berantem sama saya, terus aku bilang ke dia, enggak, hitungan aku pakai kalkulator segini. Kalau aku bilang coba kamu hitung ulang, kamu breakdown angkanya. Karena dia bilang dia hitungnya berdasarkan yang satu kali apel kelompok besar, dia bilang hitungan dia ngotot benar. Aku bilang coba kamu breakdown per angka, terus kamu hitung ulang. Setelah aku bilang dia breakdown, dia hitung ulang, dia ngakuin, minta maaf dia sudah melakukan kesalahan, memang ada selisih pada saat dia menjumlahkan sebagai grup besar. Mungkin kalau dari Mas Emil sebagai orang IT ini ya, aku penasaran kok ya bisa, maksudnya untuk melakukan penjumlahan yang angka ratusan kok dia bisa segitunya ya Mas kira-kira ya? Nah itu yang menarik sih sebenarnya. Kalau untuk aku belum dapat ya AI yang benar-benar bisa untuk memproses berbagai perintah-perintah dalam matematika. Karena beberapa kali nyoba AI, jawabannya selalu ngaco untuk matematikanya. Ketika kita coba untuk intervensi dan kasih direction atau bahkan berdebat seperti tadi Jonathan, baru itu. Nah aku belum dapat tuh kenapa ininya. Nah ini yang menarik sih, itu jadi satu PR juga nih nyari dulu. Kenapa untuk berbagai kayak language processing itu dia lebih cepat, lebih nyantai, tetapi pada saat untuk matematika itu mereka agak tidak akurat. Nah itu aku belum dapat juga nih kenapanya. Tapi kayaknya benar-benar menarik tuh, kenapa ya AI nggak bisa untuk memproses hal tersebut. Padahal AI itu kan ya kebanyakan ya kalau kita lihat secara struktur kan lebih banyak ya matematika kan, mulai dari binary dan sebagainya. Nah, itu dia, aku belum dapat tuh, tapi itu menarik sih kenapa AI bisa seperti itu. Dan kadang aku berdebat juga sama AI, kok kamu kasih jawaban yang seperti ini, aku mintanya yang seperti ini. Dan aku biasanya ngebandingin dua AI. Biasanya paling suka tuh ngebandingin kayak ChatGPT dengan DeepSeek. Jawaban DeepSeek kok gini, kamu kok gini. Misalnya aku nanya, jadi buat AI-nya berantem lagi kan. Nah aku belum dapat tuh, kenapa ya kalau untuk masalah matematika itu dia seperti itu. Kalau masalah yang language atau berbagai kata-kata itu dia mungkin lebih tingkat akuratannya lebih bagus ketimbang perhitungan. Itu yang menarik ya sebenarnya, kayak agak lucu juga sebenarnya. Kok masalah hitung-hitungan simpel itu dia nggak bisa? Apa nggak di train sama? Apa mungkin karena
mereka terlalu fokus sama dengan language processing-nya. Ya, mungkin juga seperti itu doang. Aku belum Mereka coba mentouch yang basic human needs dulu kali. Iya. Mungkin ya. Mungkin PR juga buat kalian di rumah ya. Cari tahu. itu bakal aku coba tuh ntar coba penjelahan sama perkalian nih. Tapi menarik sih kalau misalkan dari katanya Joe, karena saya sendiri belum pernah coba sih ya yang namanya penjumlahan. Mungkin karena divisi kita marketing ya, jadi nggak terlalu masuk ke hitung-hitungan. Cuma pernah ada nih, ini yang saya cukup kagum ya sama AI ya, karena saya pakai AI itu biasa either ChatGPT, Perplexity atau enggak Copilot. Jadi antara tiga itulah yang saya selalu jadi perbandingan saya. Jadi suatu saat kayak beberapa saat yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu saya dapat tugas nih, dapat mandat dari tempat kerja ya, dari kantor ya. Tim IT lagi sibuk nih, mereka lagi ngurusin offshore campaign, lagi di luar negeri lah. Nah, ada update terbaru di website yang harus kita deploy. Dan saya adalah digital marketing kan, dengan zero knowledge, gak ngerti sama sekali soal yang namanya dunia coding. Paling ngerti dikit-dikit lah HTML, CSS, JavaScript, that's it gitu loh. Yang bener-bener fundamental banget. Dikasihlah data dikasihlah dataset coding ya sama teman-teman IT nih yang lagi sibuk nih. Oke, kamu pakai Vue.js aja deh, narik datanya buat front end-nya. Abis itu buat back end-nya pakai Node.js kan. Nah, saya awam banget. Saya nggak ngerti sama sekali yang namanya, apalagi server side kan, kayak Node.js gitu kan. Jadi benar-benar nggak ngerti. Akhirnya ke kawan baik saya kan, ke ChatGPT dan kawan-kawan kan. Asisten pribadi datang ke mereka, kasih prompt, oke deh, generatein saya template fundamental lah untuk Vue.js dulu nih. Vue.js-nya kayak gimana nih kira-kira, gambarannya seperti apa. Pas masuk Vue.js, oh bagus nih, saya lihat nih, hasil codingannya cakep juga gitu loh. Maksudnya narik datanya masih cakep nih. Nah begitu saya masuk ke yang lebih back end ya, ke Node.js ya, kok kayak sedikit pas saya mau coba, pas saya gabungin, pas saya pengen deploy kok banyak errornya gitu. Alhasil tetap saya harus validasi ulang, saya tetap harus lari ke lari ke Stack Overflow mas. Ke Stack Overflow lihat lagi tuh template-template yang ada gitu loh. Tapi emang bener-bener ngerasa banget sih terbantu gitu loh. Dan dari sisi positifnya ya, dan dari teman-teman juga, wah enak nih, jadinya ternyata mereka tahu dengan bantuan AI, anak yang nggak ngerti apa-apa dengan bantuan AI, akhirnya bisa jadi technical bridge antara tim IT dengan tim marketing, dan akhirnya berhasil di-deploy kan, masalahnya akhirnya selesai. Tapi jadi ini sih mas, kalau saya secara pribadi, saya jadi satu concern lagi, karena kapan hari itu teman-teman ngomong, wah kayak kita perlu tim IT internal nih buat di marketing, jadi kalau kita mau deploy update, nggak usah terlalu pusing. Setelah kejadian itu, saya dan kawan-kawan saya bekerja untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya head of department saya ngomong, ya udah kasih Sakti aja kan dia sama AI juga bisa. Kita harus hire orang lain gitu loh. Tapi saya jadi berpikir gitu loh teman-teman, wah ini aja AI sudah secanggih ini loh sekarang gitu loh. Yang tadinya saya orang awam yang nggak ngerti apa-apa soal coding front end atau misalkan server side language kayak Node.js dan lain sebagainya, bisa ngerjain satu update yang cukup besar ya di website kita dengan aman, tentram aman lah ya, bagus lah hasilnya gitu loh. Dan saya berpikir, wah 5 tahun, 10 tahun ke depan jadi takut nih kalau misalkan departemen saya aja udah ngomong, udah nggak usah hire orang lain, kamu aja kerjain gitu. Pernah nggak sih temen-temen tuh rasa takut gitu loh, suatu saat nanti mungkin AI bisa menggantikan kinerja kita sebagai ini loh mas. Nah itu menarik sih, itu salah satu challenges-nya kan. Iya. Jadi kita sebagai pekerja kan bakalan berpikir, waduh kerjaan bakal hilang nih sama AI. Nah kembali lagi nih, apa yang kita bisa lakukan dan AI yang nggak bisa lakukan. Untuk anggaplah berbagai pekerjaan administrasi ya, itu kan kita bisa otomasi menggunakan AI. Tapi AI itu biasanya lack of intuition sama creativity. Nah jadi ya teman-teman harus lebih kreatif lagi nih. Jadi ketika kita punya creativity lebih dan kita mungkin bisa berpikir out of the box, kita lebih inovatif dan lain-lain, itu lebih enak. Jadi kalau AI itu kita bisa lihat dia, let's say kita kasih pekerjaan A, dia jawabannya template biasanya, dia jawabannya pasti Z atau Y. Nah kalau kita kan, kalau sebagai manusia kan kita bisa jawabannya lebih bervariasi lagi, lebih inovatif dan lebih kreatif. Nah sayangnya gini, dengan adanya AI tersebut ya bakalan banyak nih, bukan banyak kali, bakalan banyak
pekerjaan-pekerjaan yang awalnya ada itu bakalan tergantikan sama AI ke depannya. Replace ya mas. Iya, replace. Apalagi anggaplah untuk customer service, contoh customer service. Ya udah, orang sekarang kebanyakan pakai chatbot aja kan. Iya. Ada nanya, ya udah chatbot aja. Nggak perlu telepon lagi, kecuali mungkin hal-hal yang urgent yang nggak bisa dijawab sama di chatbotnya tersebut. Nah jadi ya mungkin ada beberapa pekerjaan-pekerjaan. Cuman kalau let's say kayak guru dosen tuh ada beberapa let's say guru dosen itu salah satu pekerjaan yang bakalan tetap ada lah existing. Kenapa aku bilang walaupun orang bisa belajar dari AI dan lain-lain bisa, cuman AI itu nggak ada empathy. Ya AI itu nggak bisa merasakan. Anggap AI salah ya udah salah. Dia nggak bisa pertimbangin bahwa oh ternyata yang salah itu gini harusnya seperti ini, tapi menurut dia kayaknya harusnya gini. Dia nggak ada empathy. Jadi benar-benar ya udah cuma 0 dan 1 aja. Gak ada setengah kan kalau AI. Iya betul. Nah di situnya itu kalau untuk masuk ke dunia pendidikan ya kita nggak bisa kayak langsung kita ngejudge bahwa oh kamu salah. Ya kan tingkat salah dan benarnya itu kan ya kita lihat lagi ke depannya seperti apa nih. Ada empatinya lah kan, belajar itu untuk mendapatkan suatu nilai yang bagus kan ada proses kan. Kan ya udah langsung aja ke proses. Hasilnya itu seperti apa. Kan AI nggak bakal menilai lagi oh dia perasanya seperti ini, di hari ini kayak gini, mungkin jawabannya kayak gini, harusnya seperti ini dan lain-lain. Jadi ya nggak ada yang penting. Tapi kan kalau kita misalkan ngomong juga nih mas, kan itu kan dari sudut pandang yang ibaratnya kontradiktif juga lah ya antara sebagai kawan dan sekarang sebagai lawan juga nih. Kita harus bisa beradaptasi kan terhadap AI ini kan, jangan sampai kalah dari segi kreatifnya. Tapi kan sempat akhir-akhir ini kan juga ada perbincangan nih ya Mas Naim ya, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu lah ya atau awal tahun ya, yang namanya AI nih data breach, security risk nih, dimana akhirnya orang-orang concern nih, wah saya masukin terlalu banyak informasi data pribadi saya ke AI, banyak orang bisa akses dan lain sebagainya, dan akhirnya wah jadi rentan nih informasi pribadi saya ke publik gitu. Nah kalau dari Mas Naim gimana? Itu yang menarik. Aku tarik nih satu fenomena yang beberapa bulan lalu lagi viral-viralnya. Pernah nggak ngupload foto ke AI terus ngubah jadi Ghibli Studio gitu? Itu kan secara tidak sadar kita kasih AI ini foto-foto saya. Nah sekarang tuh di X atau di Twitter orang-orang tuh lagi bikin tolong dong generatin muka orang yang kayak gini. Nah dari situ AI-nya nggak udah tinggal ngambil aja data-data yang udah di-provide ke dia kan. Nah kalau masalah data breach lagi, nah itu yang menarik sih sebenarnya. Soalnya ketika sadar tidak sadar orang-orang biasanya ngasih data. Let's say kayak ketika kita bikin akun sosial media aja kan kita udah provide data nih. Ya udah ketika udah banyak data-data kita yang ada ya udah AI-nya tinggal ngambil data tersebut ya dia tinggal olah aja. Bahkan AI juga kita bisa gunakan untuk bikin profile atau bisa mengetahui profile kita secara detail. Bahkan ada orang yang memanfaatkan AI tersebut ya bikinin dong saya pengen menjadi seseorang yang baru dengan karakter ini. Habis itu mungkin generate foto dan sebagainya, bisa juga seperti itu. Dan ya sadar tidak sadar ya kita provide banyak data pribadi ke AI. Nah di sini pentingnya kita harus tahu, kita harus bisa filter data apa sih yang bisa kita share. Jadi bukan hanya ke AI-nya aja, kita ngambil secara general aja. Data apa yang bisa kita share ke dalam dunia cyber tersebut. Anggaplah ya, data pribadi jangan di-share semua juga. Kan ada tuh orang yang misalnya kan dulu zaman aplikasi tuh yang sering dia lagi bisa peduli lindungi. Kan dikit-dikit nge-scan dan sebagainya. Dan di situ kayak apa dulu ya, dapat pet nggak sih pet? Oh ya pet saya tahu. Kayak gitu kan dikit-dikit nge-share nih dia lagi di mana, pokoknya ya kebanyakan yang nge-share kayak gitu ya, otomatis secara tidak sadar ya kita profit data kita, bukan lagi kita kayak kebocoran data yang kita emang yang bocorin datanya. Karena pernah juga sih saya baca berita ya teman-teman ya, kayak kalau nggak salah nih, nanti kalau misalkan ketemu linknya nanti saya share juga teman-teman. Kalau nggak salah baca dari Guardian News, sempat ada polemik dulu akhir 2023-2024 tuh saya baca kan pas pertama kali datang ke UK itu. Ada satu perusahaan pengembang DNA ya, DNA dan plat genetika itu namanya 23andMe. Nah, jadi mereka ngolah data-data pasien itu dengan bantuan AI katanya. Nah itu ngolah data-data pribadi tuh dari alamat email, dari nomor telepon dan lain sebagainya. Sempet
akhir 2023 kalau nggak salah itu mereka kena data breach mas. Jadi 150.000 data pasien, DNA mereka, data-data DNA mereka dan lain sebagainya tersebar ke publik mas. Dan itu jadi polemik tuh. Nah dari segi cyber security gimana sih cara menanggulangi data breach itu, apalagi kalau dari perspektif yang spektrum yang lebih besar ya, kayak perusahaan atau pekerja ya. Kita ambil satu contoh, let's say ada satu marketplace yang datanya bocor. Ya udah, setelah itu marketplace-nya cuma nginfoin kepada para penggunanya bahwa silahkan ganti password ini. Ada nggak sanksi buat dia? Dari rules yang ada, nggak ada. Jadi untuk sekedar compliance aja dengan rule-nya, ya mereka ogah-ogahan juga, karena kan ada nggak sih sanksi yang benar-benar, oh iya nih kita harus lebih concern terhadap data-data pengguna kita. Di Indonesia nggak ada yang seperti itu. Ujung-ujungnya semua anggaplah ketika ada yang hal tersebut ya udah dilimpahkan aja ke pengguna untuk melakukan mitigasinya sendiri. Nah, itu yang jadi masalah. Jadinya benar-benar ketika kita berbicara masalah data breach atau ya masalah data privasi, ya kembali lagi lebih bagus tuh ya kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita filterin nih data-data apa saja yang sebaiknya kita keep, kita jaga baik-baik dan sebagainya. Kita nggak nge-share, soalnya ya bisa kita katakan bahwa kita nggak boleh trust sama berbagai sistem-sistem yang ada, atau let's say bahkan kita nggak bisa trust nih dengan berbagai rules-rules yang ada. Seperti yang tadi dikatakan Jonathan aja, GDPR aja yang udah lama di sini, udah hampir 10 tahun diterapin di Inggris aja seperti itu, apalagi dengan Indonesia yang seperti itu, masalah perlindungan data pelanggannya atau data privasinya itu seperti apa, itu yang berantakan. Dan agak lucu juga sebenarnya ketika kadang tuh data privasi dibenturkan juga dengan kepentingan negara. Nah itu yang dua tuh aduh, ketika pemerintah bilang ya data privasi itu keamanan negara itu lebih penting daripada data privasi, ya kita agak sulit juga. Kalau rulesnya nggak memihak ke user ya susah juga sebenarnya, ujungnya jadinya ya bocor juga. Nah, kalau bocornya juga kan sebenarnya di beberapa case-case di Indonesia itu ya ada faktor internal dan eksternalnya juga. Mulai dari masalah security dari sistemnya tersebut yang nggak diuji dengan baik dulu di awal-awal, atau bahkan dari internalnya sendiri yang lebih ceroboh. Let's say mungkin kita pakai komputer kantor tuh untuk akses info di wifi public dan sebagainya, ujung-ujungnya diretas kan bocor sampai ke berbagai hal-hal, kan itu bisa juga jadi salah satu faktornya. Jadi banyak yang sebenarnya faktor-faktor yang bisa internal dan eksternalnya juga. Kadang kalau dari eksternal, let's say orang benar ya pure nih melakukan hacking dan sebagainya, ya emang dari awal nggak di assessment dulu nih security requirement untuk sistemnya itu seperti apa. Ya udah langsung aja bikin sistem, habis itu udah ntar dia baru security testing atau penetration testing di akhir-akhir aja. Nah, dulu saya masih ingat nih supervisor waktu S2, dia sempat jadi konsultan di salah satu bank di Indonesia. Udah selesai nih sistemnya. Pada saat security testing, waduh breach-nya banyak. Ada dua pilihan, tetap launching dengan keamanan yang seadanya atau tahan launchingnya kita bikin dari awal. Nah, karena benar ya masalah keamanan, apalagi data breach itu kan sangat sensitif ya. Let's say masalah uang, yang perbankan, habis itu masalah juga yang data-data kesehatan atau rekam jejak kesehatan kita kan itu nggak boleh juga dikatakan sama orang, itu benar data privasi yang harus dijaga dengan baik. Jadi rumusnya masih berantakan dan nggak ada sanksi itu ya ke berbagai let's say badan pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan yang mendapatkan case kebocoran data atau data privasi atau data leaking gitu ya nggak ada sanksinya. Nggak ada sanksi. Tapi kalau kita sendiri boleh nggak mas, siapa tahu ada ide-ide nih buat teman-teman di rumah juga kan yang penasaran secara individu, misalkan saya nih mas, saya kan Indonesia juga nih, saya Indonesia, saya tetap pengen yang namanya jaga data privasi saya atau data pribadi saya nih supaya nggak bocor ke luar gitu. Gimana cara kiat-kiatnya cara? Nah, kita harus tahu dulu nih data-data apa. Jadi biasanya saya lebih ke coba untuk klasifikasikan nih yang mana yang data penting, yang mana data sangat penting, yang mana data yang bisa saya share. Let's say kalau di sosial media kan orang-orang biasanya bakalan profit semua data-data yang ada, tapi tergantung lagi mereka gunakan sosial media itu sebagai apa. Let's say mungkin dijadikan untuk personal branding, oke lah ya, kita udah bisa share data-data, anggaplah mungkin berbagai foto dan sebagainya itu untuk personal brandingnya dia. Tapi mungkin data-data yang lebih detail lagi, mungkin tempat tanggal lahir, berbagai data-data
yang lainnya seperti email yang nggak perlu orang tahu, nomor telepon dan sebagainya itu ya nggak usah di-share. Dan beberapa juga kan ketika kita mendaftarkan akun di berbagai platform-platform, mungkin kita ngambil saja nih berbagai instansi pemerintahan kan biasanya minta untuk upload dokumen ini. Biasanya saya lebih senang untuk ngasih satu kayak watermark bahwa dokumen ini saya uploadnya untuk kepentingan untuk di website yang ini. Let's say ketika data kita bocor, kita udah tahu ternyata dari website yang ini. Oh gitu, menarik ya. Jadi kita kasih watermark kan. Jadi kita kasih penanda kita upload ini kemana. Dan ya jujur saja kadang tuh emang banyak data-data yang udah kesebar di mana-mana. Kadang kan di dark web aja udah ada nih data kesehatan dari instansi pemerintahan ini udah banyak di sini, habis itu dijual-jualin apa semua. Ya kita mau ngapain lagi? Anggaplah data retina kita yang dijual. Emang retina kita bisa ubah? Nggak bisa. Fingerprint kita nggak bisa ubah, udah kayak gitu. Jadi ya, harus kita lebih selektif lagi nih. Kalau kita pengen share data, let's say kenapa sosial media ya, kita pengen share data ke sosial media, kita harus tahu nih datanya itu kita pengen untuk apa dan seperti apa. Saya ingat, saya pernah waktu 3 tahun atau 4 tahun silam gitu kan, live di YouTube Google Indonesia, channel Google Indonesia waktu itu share tentang digital marketing. Di slide akhir, saya cantumin ketika pengen ngobrol-ngobrol atau kita pengen ada diskusi lanjutan, silahkan hubungi nomor ini. Waduh, setelah saya share nomor handphone tersebut, bukan hanya chat lain tapi bahkan di telepon itu pun ketika diangkat nggak ada jawaban apa-apa, jadinya kayak diteror aja. Jadinya ternyata emang walaupun forum yang seperti itu udah share email aja, email yang mereka bisa hubungin aja, atau kalau pengen mereka kontak aja via sosial media. Iya, jauh lebih safe ya Mas. Jauh lebih safe ketimbang kita kayak waduh kita share nomor handphone nih. Bahkan kan kalau di UK aja untuk komunikasi sama para dosen apa semua kan biasanya kita pakainya email atau mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau saya pakainya biasanya Slack sama supervisor saya. Nah dia nggak langsung bawa ini nomor handphone saya, silahkan dihubungi. Karena ya apalagi dengan yang kondisi yang sekarang, nomor handphone itu pun ya banyak bahkan saya di UK udah kayaknya dalam 2 hari itu beberapa kali teleponin untuk ini silahkan gini kayak diteleponin kayak chatbot gitu. Benar. Nah, yang itu kan diminta untuk kunjungin website ini kan. Ketika kita ngobrol habis itu dia langsung tutup kan. Kita ya ngapain untuk kunjungin website tersebut? Mereka dapat nomor kita juga dari mana kan? Dan ada juga yang dia ketika dia nelpon dia bakalan ngerekam suara kita. Habis itu nanti bikin generate voice. Wah, itu ya. Nah, jadi penelitian teman itu tentang itu. Tentang bagaimana mendeteksi ini fake voice atau bukan. Karena kan sebenarnya kalau voice itu kalau kita generate kan bisa saja digunakan untuk kita telepon ke bank, kita pengen reset ini, bank seolah tahu bahwa itu suara kita. Apalagi kalau cuma manusia yang ngangkatnya kan. Tahu-taunya ternyata generated voice. Ya kayak gitu banyak juga kayak gitu. Perkembangannya AI-nya makin gila sekarang ya. Ya, jadi kira-kira ke depannya ini masuk kira-kira ya ini kan kayak kalau lihat ini kan saat ini kan mendisrupsi industri, gimana banyak industri yang sistemnya berubah karena ada AI ini. Kira-kira ke depannya gimana nih Mas perkembangan ini? Apakah benar-benar dunia usaha, dunia industri bakal benar-benar berubah atau kira-kira sampai mana sih batasannya mereka akan berubah? Apakah kita dalam 10-15 tahun lagi akan melihat apa ya dunia yang benar-benar baru yang kita sama sekali nggak pernah kebayang? Atau kira-kira dia benar-benar cuma berubahnya cuma sedikit, cuma ya nyenggol-nyenggol dikit itu cuma beberapa aspek yang berubah, gimana? Ini yang menarik sih kalau kita lihat, kita tarik lebih jauh ke depannya tuh bisa saja jadi dunia yang berbeda. Kalau teman-teman lihat perkembangan teknologi bahkan di China kan udah beda banget kan ketika kita bandingin dengan Indonesia, dan AI pun ke depannya bakalan begitu. Nah, aku masih ingat nih quote-nya Charles Darwin kan, orang-orang hebat itu bukan orang-orang yang kuat, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau kita nggak bisa adaptif ke depannya ya dengan perkembangan AI yang benar, kalau aku bisa bilang itu tidak kita bisa prediksi dengan akurat. Cuman kalau dikatakan bahwa bakalan berubah
ke dunia yang baru bisa dikatakan seperti itu, bro. Apalagi kan kita lihat sekarang tuh, udah ada berbagai teknologi yang taksi pun udah nggak ada driver. Pengiriman barang bahkan ya udah bisa tinggal pakai drone dan lain-lain. AI pun ya bakalan lebih jauh lagi dari perkembangannya seperti itu. Jadi ya kita let's say aku sebenarnya belum bisa mengatakan AI itu seperti apa let's say 10 atau 15 tahun ke depan. Karena sekarang pun kita nggak terbayang, anggaplah 10 tahun lalu kita nggak terbayang AI akan seperti ini. Iya betul. Jadi ya kita harus siap aja adaptif sama perkembangan yang ada dan harus siap dengan berbagai perkembangan yang ada dan bisa dikatakan bahwa AI bakalan jauh lebih canggih. Dalam 2 tahun aja kan perkembangannya sangat pesat. Betul. Iya, benar. Yang awalnya mungkin kalau sekarang tuh sempat baca berita cuma di mana ya, biasanya kan orang tuh ngetik prompt kata please aja itu benar-benar kayak membebani server kan, karena ada beberapa huruf lagi yang harus diproses sama si servernya tersebut. Lama-kelamaan ntar servisnya tinggal bahkan bisa lebih kecil, pemrosesannya lebih cepat dan lain-lain. Bahkan ya mungkin hal-hal yang sekarang rumit dikerjain sama AI untuk kedepannya itu bakalan sangat mudah. Dan kita benar, aku jujur saja nggak bisa prediksi AI itu bakalan seperti apa ke depannya. Tapi kalau kita lihat saja dalam beberapa tahun sudah berkembang pesat seperti ini ya, bisa aja dikatakan dunia baru mungkin di 10-15 tahun ke depan. Soalnya kan bener ya Mas, banyak yang aku udah sempat baca juga banyak concern dari yang adik-adik lah mungkin yang saat ini SMP gitu kan. Mereka banyak yang dengan perkembangan teknologi kayak sekarang itu banyak yang ribut, kayak misalnya kita nih nanti harus kuliahnya ngambil jurusan apa kira-kira yang sustainnya apa yang bisa bertahan hidupnya panjang. Jangan sampai baru lulus kuliah 5 tahun pekerjaan dari bidang itu hilang nih. Terus mereka keahlian mereka boleh-boleh mereka belajar kuliah kan 3-4 tahun. Ya pakai percuma gitu Mas, kalau misalnya ternyata nanti udah otomatisasi semua. Iya benar. Itu kan ya jadi concern besar juga buat yang teman-teman yang muda ya mungkin ya, kalau kita yang udah lebih berumur mungkin kan karena kita udah sempat jalanin beberapa tahun, kita udah sempat sambil belajar yang hal-hal lain juga, jadi udah lebih kaya kan secara ilmu. Tapi kalau teman-teman yang benar-benar baru lulus sekolah apa kan mesti hijau lah, masih baru. Itu kan kasihan mereka aja sebenarnya nggak sih? Benar banget. Jadi teman-teman jangan sampai, iya benar yang kamu katakan tadi, dia kuliah terus dengan perkembangannya yang ada, udah pekerjaan untuk lulusan jurusan tersebut udah nggak kepake lagi ke depannya. Itu kasihan juga sebenarnya. Jadi ya benar, jadi agak tricky sebenarnya untuk memilih dia pengen lanjut jurusan apa ke depannya. Bahkan orang-orang IT pun ya nggak, bisa aja banyak orang-orang IT yang udah nggak kepake. Let's say kalau berbagai orang IT yang digunakan untuk software testing nih, ya udah, ntar kalau AI udah bisa software testing, bahkan udah banyak software-software yang automatic testing itu udah bakal kegeser juga. Betul. Atau bahkan untuk programmer, ya programmer sekarang ya udah orang tinggal ngetik prompt aja udah selesai. Jadi ngapain butuh, let's say tadi butuh front end, back end, ya udah bikin aja satu full stack developer, satu orang yang udah tinggal pakai AI aja, itu kayak gitu. Yang jelas dia bisa itu. Nah itu lagi sebenarnya, kembali lagi itu satu hal yang tricky, kalau nggak kreatif, nggak inovatif, bakalan hilang. Tapi ya emang harus di-consider baik-baik sih, jurusan apa kedepannya yang bakalan bisa tergantikan dengan adanya AI. Apalagi mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan dari jurusan tersebut yang dia kayak kita bisa bilang template lah, bakalan gitu-gitu terus kan. Nah itu ya bisa saja diotomasi aja sama AI. Dan betapa shocknya dia, ternyata 95% dari, kan kalau misalkan ada problem pasti ada solusi kan. Nah ketika semua film mereka dapat duitnya dari mana? Itu saya takut katanya orang-orang ini. Kayak pas Kembali lagi ke dunia masing-masing, apakah pengen ribet? Apakah pengen cepat aja? Kita sebagai manusia kan ya tempatnya saling dan lupa aja.